Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz
Al-Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi'ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi biddarin amin. Kita lanjutkan hadis nomor 5153. Allah hadis terdapat dalam kitab Sunan Ibnu Majah dan Sahih Ibnu Hibban. Nabi SAW bersabda, As-Sa'id Tayyib. As-Sa'id maknanya tanah. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci. As-Sa'id Tayyib maknanya tanah yang suci mensucikan. Wudu'ul muslim itu adalah wuduknya seorang muslim. Wa illam yajid, walaupun dia tidak mendapatkan. Wa illam, walaupun, itu waw disebut dengan waw ghayah. In juga in ghayah, bukan syartiyah. Dia tidak perlu jawab. Wa illam yajidil ma'a, dan walaupun dia tidak mendapatkan air, asyra sinin, selama 10 tahun. Hadis sahih. Walaupun terjadi kemarau panjang, nggak ada air untuk berwudu, 10 tahun sekalipun. Bahasa 10 tahun dalam hadis ini bukan menunjukkan jumlah tertentu. Apakah 11 tahun nggak boleh? Apakah 20 tahun nggak boleh tayamum? Bahasanya bukan bahasa tahdid. 10 tahun itu bahasa mubalaghah. Maka sebagian besar ulama hadis katakan, al-jumalu fil ahadits laisa fiha mafhum. Jumlah-jumlah yang ada dalam hadis itu enggak ada mafhumnya. Kadang-kadang amalan yang tidak terputus itu 4, kadang dari riwayat 5, kadang dari riwayat sampai 7. Maka 4, 5, 7 itu ghair mafhum. Yang mafhumnya di sana adalah amalan yang kekal. Nah, juga sama di sini. Seseorang walaupun tidak mendapatkan air dalam masa berapapun, lalu dia berwudu dalam makna bertayamum sebagai ganti wudu dengan tanah yang suci, maka hukumnya sah. Ini khususiat umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelumnya bersuci mesti dengan air, tapi umat Nabi Muhammad
bersuci boleh pakai debu. Debunya harus dari tanah yang suci. Dari mana pendapat tayamum boleh dengan sendaran kursi mobil, dengan jendela mobil, dengan kasur, pohon kayu? Tingkah mungkin kalau dia gembala kambing dengan punggung kambingnya, ikat kambingnya tayamum dia. Ada yang tayamum ke kursi mobil. Itu fatwa yang masyhur. Nanti kalau dalam perjalanan kita tidak mampir, karena nggak mungkin mampir karena di atas pesawat. Waktu sudah masuk, maka bapak-bapak tayamum di kursi mobil. Bisa nggak? Nggak bisa karena dia naik pesawat. Tapi kalau di kursi pesawat bisa, tapi nggak sah. Namun tidak sah hukumnya. Kenapa sampai pendapat itu menyeluruh di tengah masyarakat, termasuk difatwakan oleh asatiz, bukan syekh, asatiz, sementara hadis sahihnya adalah as-sa'idut thayyib, tanah yang suci mensucikan. Sedangkan firman Allahnya adalah fatayammamu sa'idan thayyiba. Coba, atau yang berempat orang berdiri di pojok kiri, 1, 2, 3, 4. Ambil kertas yang antum tulis tadi, pegang, bawa sini. Cepat, jangan diganti kertasnya. Coba dilihat. Coba dicek kertasnya. Betul, Safirullah, dicek apa yang dibuat. Satunya lagi. Itu. Karena sebagian saya lihat jumpa kertas yang bergambar. Ada gambar? Apa itu? Tuh. Coba berdiri sini. Antum disuruh belajar menggambar. Hadis berikutnya nomor 5154. Nabi SAW bersabda, as-sa'idu wudu'ul muslim. Coba antum terjemahkan. Sa'id apa itu? Tanah yang suci. Wudu'ul muslim adalah wudu seorang muslim. Wa illam yajid, lam yajid, tidak mendapatkan, walaupun dia tidak mendapatkan al-ma'a, akan air asra sinin, selama 10 tahun. Fa'idha, maka apabila wajada yajid apa yajid?
Mendapatkan. Wajada sama yajid itu sama. Antum belajar ilmu sharaf, wajada yajidu wajadan, wujdanan, wajadatan, fahuwa wajidun, wazaka mawjudun. Jid, kata jid, mawjidun, mawjidun, mijadun. Nah, fa idza wajada, maka apabila dia mendapatkan al-ma'a, akan air, falyattaqillaha, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyattaqillah, fa artinya maka, lam yang mati di situ, fal maknanya hendaklah. Itu disebut dengan lam amar. Tugasnya menjazam fi'il mudhari', yattaqqa, itu jazam. Yattaqi jazam. Jazam dengan buang ya. Falyattaqillaha, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yumissahu, waw dan lam yang mati, hendaklah yumissa, dia menyusapkan, dia mengusapkan, hu akannya, nya apa? Nya air, basyaratahu, ke kulitnya. Artinya kalau ada air hendak dia mandi. Dan sampai dah bertahun-tahun tayamum, pas hari hujan dia wuduk saja nggak mandi. Fa inna dzalika khair, maka sesungguhnya demikian itu sangat baik. Mandi ketika ada air. Jadi mereka itu nggak pusing kalau nggak ada air, karena kebiasaannya itu mandi 1 kali dalam 3 hari, 1 kali dalam 4 hari. Kalau orang Indonesia 3 kali dalam sehari. Itu berapa kali mandi dalam sehari? Sekali. Beda Indonesia. Kalau kita di Indo, di Nusantara, udaranya lembab. Kalau nggak mandi bau. Tapi di Arab udaranya kering. 3 hari nggak mandi pun nggak bau. Kambing aja nggak mandi mahal harganya. Nah, jadi Nabi SAW bersabda, kalau nggak ada air dalam 10 tahun pun, hendaklah kalian bertayamum. Kalau sudah ada air, hendaklah takwa kepada Allah dan mandilah. Mandi itu baik. As-sufra, warna kuning. Khidabul mu'min adalah warna inainya orang beriman. Khidab, inai, artinya warna inainya orang beriman. Wal humratu, sedangkan merah, khidabul muslim, itu inainya muslim. Wassawadu, dan hitam,
khidabul kafir, inainya orang kafir. Inai apa maksudkan? Inai apa? Inai rambut. Inai rambut. Jadi kalau antum sudah beruban banyak, kalau dikit nggak ada masalah, 5 lembar itu belum sunnah diinai. Tapi kalau udah putih semuanya, jenggot putih, kepala putih, maka sunnah inai yang paling tinggi itu warna kuning. Lihat masyayikh warna kuning, itu mukmin. Ada juga orang kita belum punya uban, sudah diinai warna merah, itu masih muslim, tapi nggak punya iman. Artinya imannya tidak sempurna. Tapi kalau dia sudah mewarnai rambutnya dengan warna hitam, itu ciri khasnya orang kafir. Bingung, usianya 70 tahun kok rambut bapak ini masih hitam. Ternyata dia pergi mewarnai rambut ke tukang pangkas, semuanya dihitamin. Maka itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Yang sunnah diwarnai itu uban, bukan rambut. Ada lagi muda diwarnai rambutnya warna putih, kayak rambut jagung. Itu memang bodohlah manusia. Orang cari warna hitam, dia hitam diwarnai warna putih jagung. Jadi sunnah ma'inai itu uban, bukan rambut. Rambut nggak sunnah diinai. Nah, dari warna inai seseorang itu bisa menunjukkan kualitas imannya kepada Allah. Kalau dia pilih warna kuning, berarti dia mukmin. Kalau dia pilih warna merah, berarti dia muslim. Maka kata Buya Hamka, kalau mencari orang mukmin ketika salat berjamaah, mau melihat orang muslim ketika salat Id. Nah, kita lihat salat Id, ramai itu muslim. Nanti salat zuhurnya itu mukmin. Nah, salat Id juga nggak ikut dia, itu non muslim. Al-sulhu jaiz. Suluh itu hukumnya boleh bainal muslimin, antara sesama muslim, illa kecuali sulhan, suluh ahalla haraman, yang menghalalkan akan perkara haram, au harrama halalan, atau yang mengharamkan perkara halal. Sudah baca bab suluh? Babus sulhi, al-sulhu jaizun. Dah. Sudah. Ayat apa arti suluh? Suluh itu apa artinya? Suluh bendang dalam nagari. Apa arti suluh? Bukan obor. Apa arti suluh? Galang? Sumardi? Zahran?
Fatih Suluh apa? Perdamaian. Nah, bagaimana bentuk akadnya? Misalnya Apri Padir Wakil Sekjen Hawari bersengketa dengan Ketua Muhammad Ilyas. Dia katakan Apri Padil menuduh itu kitab yang dipakai oleh Ilyas kitab dia. Apri disebut dengan mudda'i. Mudda'i adalah seseorang yang ucapannya bertentangan dengan realita. Apri mengatakan kitab milik dia sedangkan kitab di tangan Ilyas. Tapi mudda'a alaih adalah ucapannya sesuai dengan realita. Enggak, ini kitab saya. Itu maknanya mudda'a alaih. Dia bilang kitab dia memang sama dia. Kemudian mereka damai. Saksi nggak ada, bertengkar aja yang ada. Akhirnya kata Apri, kitab itu kitab saya. Karena kalau kita damai saja. Saya halalkan kitab itu kamu pakai, tapi kasih pensil kamu ke saya. Itu maknanya as-sulh, perdamaian. Nah, hal-hal seperti itu hukumnya boleh selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, selama tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, perdamaian itu hukumnya boleh. Juga perdamaian dalam masalah kenegaraan. Kita damai dengan Yahudi, dengan Quraisy selama 10 tahun. Disebut dengan Suluh Hudaybiyah. Tapi apabila perdamaian itu menghalalkan yang haram, maka hukumnya tidak boleh. Ada penegak perkara mungkar, penegak ma'ruf, pencegah perkara mungkar. Bergerak dia di bidang-bidang pertokoan. Dia masuk toko si A, dicek ada minuman khamarnya enggak? Enggak ada, selamat. Dicek lagi toko lain, ada di situ bir. Maka diambil, dihancurkan. Ternyata itu kedai bir, memang bir isi semua. Kata yang punya kedai, jangan kamu hancurkan, saya kasih kalian uang 1 juta, 1 juta. Damai kita. Damai. Akhirnya jadi dihancurkan, dia dapat uang 1 juta. Itu hukumnya nggak boleh. Itu berdamai di atas perkara menghalalkan yang haram. Antum nggak bawa helm, ada razia, cegat polisi. Damai aja lah Pak, 50.000, boleh nggak? Hah? Damai seperti itu boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nah, bagi yang ditangkap boleh, bagi yang menangkap nggak boleh. Nah, hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, as-samtu hikmah. Diam itu adalah hikmah. Maka orang pendiam itu banyak kata-kata hikmahnya. Dia nggak ada pentingnya, nggak ngomong, diam saja. Tapi sekali dia ngomong mutiara. Sekali dia ngomong emas. Tapi yang banyak ngomong, sepanjang dia ngomong itu yang keluar hanya kerikil, pecahan kaca, menyakitkan hati, merusak pemikiran. Dia
dia dengar, dia tanggapi. Satu tanggapannya itu diingat oleh orang untuk selama-lamanya. Itu disebut dengan hikmah. Maka ketika Sayyidina Luqman Al-Hakim, Al-Hakim itu artinya ahli hikmah, ditanya kenapa belum mendapatkan kata-kata hikmah, kenapa belum mendapatkan kata-kata mutiara, kata Sayyidina Luqmanul Hakim, karena saya menjaga lidah dari berbohong dan meninggalkan bicara sia-sia. Orang yang tidak bisa menjaga lidahnya dari berbohong, maka ketika dia menyampaikan pernyataan yang benar sekalipun, dakwah agama sekalipun, dakwahnya tidak berkesan. Kenapa? Karena lidah itu sudah biasa digunakan untuk perkara mungkar. Misalnya, alat itu gunanya untuk apa? Untuk makan. Tapi alat itu memang khusus digunakan untuk makan. Piring, sendok. Apabila piring dan sendok ini kadang-kala digunakan untuk ngaduk cat, dia mencat pakai piring itu juga, dia mempolimer pakai piring itu juga, dijadikan wadah penampungan pencucian itu juga, ke WC dia pakai itu juga. Pas makan? Hah? Pas makan? Piring itu nggak layak lagi digunakan untuk makan. Maka ketika lidah tidak dijaga, bicara sia-sia, apalagi terlibat kepada berbohong, menghibah, memfitnah, ketika satu saat dia menyampaikan kebenaran, kebenaran yang dia sampaikan tidak sampai kepada lubuk hati, karena lidahnya yang digunakan untuk menyampaikan kebenaran telah kotor. Maka diam adalah cara untuk menyelamatkan diri dari hal tersebut. Ketika dia sering diam, sehingga lidahnya tidak digunakan untuk perkara-perkara sia-sia, apalagi perkara yang haram, pas ketika dia bicara, Allah titipkan di situ kata-kata bijak. Maka Nabi bersabda, as-samtu hikmah, diam itu adalah hikmah. Bukan orang diam banyak hikmahnya, tidak, tapi orang diam akan melahirkan kata-kata hikmah. Kenapa antum terlambat? Diam aja tadi. Hikmah. Itu budek namanya. Bukan hikmah. Orang bertanya, dia enggak jawab. As-samtu hikmah, diam itu hikmah. Bukan diamnya hikmah. Kalau diam, kamu akan mendapatkan kalimat-kalimat hikmah. Tapi sayang, wa qalilun fa'iluh, sedikit sekali yang melakukannya. Qalil itu adalah amsilah mubalaghah, maknanya sedikit sekali yang melakukannya. Nah, as-samtu arfa'ul ibadah, diam itu adalah yang paling tinggi dari sebuah ibadah. Nah, boleh duduk. As-samtu, diam itu adalah arfa'u, yang paling tinggi dari ibadah. Seseorang melakukan ibadah puasa, tapi lidahnya nggak bisa diam, maka ibadah puasanya akan terkuras. Apalagi sholat, dia melakukan ibadah sholat lalu nggak bisa diam, batal sholatnya. Dia melakukan sedekah tapi nggak bisa diam, cerita tentang sedekah dia, ada bantu pondok itu, kalau saya nggak bantu nggak jalan. Saya punya anak yatim di rumah 40 orang.
Coba kalau dia diam, ibadah sedekahnya itu punya nilai yang tinggi, tapi karena dia banyak ngomong, tinggal ampasnya. Ibadah tinggal ampasnya. Dia punya keilmuan, tapi banyak ngomong. Ketika orang nggak bertanya, dia jawab. Ketika orang tidak bicara ilmu, dia bicara ilmu. Maka Nabi bersabda, berbicara ilmu kepada bukan ahlinya itu sama dengan mengalungkan berlian di leher babi. Itu apa babi dikasih kalung? Siapa yang bodoh? Hah? Babi yang bodoh? Babinya nggak bodoh, memang dia ada babi. Yang ngalungin berlian ke leher babi itu yang bodoh. Maka kita nggak mau jadi orang bodoh. Ketika kita bicara hadis, sementara ada yang ngobrol, sementara ada yang nulis, sementara ada yang menggambar, sementara ada yang tidak konsentrasi. Kita bodoh jadinya. Nah, supaya kita nggak bodoh, maka bicaralah ilmu kepada ahlinya, orang yang memang minat dengan ilmu itu sendiri. Nah, as-samtu arfa'ul ibadah. As-samtu zainul alim. Nah, diam itu adalah hiasannya orang alim. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak diamnya. Kalau ada orang alim celoteh aja sama dengan orang awam, pas dia ceramah orang nggak dengarkan lagi. Udah bosan nih tadi dia ngomong. Apabila ada orang alim dia berbicara perkara yang nggak penting, lalu ketika dia bicara ilmu orang nggak tahu itu yang dibicarakan ilmu atau candaan. Maka seorang alim itu diam. Maka kamar yang paling cocok diam itu yang di atas itu. Illa ayat takallama bil lughatil arabiyyah. Itu nggak ada masalah berceloteh. Burung terbang makan apa jagung, dia curi nasi saya, apa syaratnya? Wasatrul jahil, dan diam itu adalah penutup bagi orang bodoh. Penutup bagi orang bodoh. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau sakit kakinya ketika mengajar, pengen diulurkan. Kata muridnya, wahai imam, ulurkan saja kakimu. Jangan. Ada orang baru kayak sorban, kayak jubah, kita hormati dia, syekh. Lalu ketika orang yang baru datang itu bertanya satu pertanyaan, pertanyaannya kelas level rendah. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau itu pertanyaannya, maka Syafi'i boleh ngulurin kakinya. Apa maksudnya? Diam tadi kayak orang cerdas dia. Kalau udah ngomong nampak bonganya. Kamu tuh kalau diam kayak profesor. Udah ngomong nampak bodohnya. Nah. Oh, ternyata kata-kata bijak itu adalah intisari dari hadis. Apa kata hadis? Diam itu adalah penutup bagi orang bodoh. Kalau orang bodoh diam saja orang hormat, orang nggak bisa ngukur dia. Ini alim atau nggak alim ya? Tapi kalau udah mulai dia ngomong, orang udah mulai mengukur keilmuannya. Nah, antum diam kayak anak profesor saya. Kalau udah ngomong, empat bongaknya. Nah, maka diam itu adalah penutup bagi ketidaktahuan. Maka rumusnya gampang. Kalau nggak tahu dia ngomong.
Kalau nggak tahu jangan ngomong. Ini tahu kagak, hanya berita dari angin, dari mulut ke mulut ngomong. Kalau itu hanya sekedar berita, itu sudah cukup menyebabkan fitnah. Apalagi bicara adalah hukum halal haram. Tai kucing suci. Hanya orang mencibir Salafi sejak keluar fatwa tai kucing suci. Athar, bukan tai artinya. Air liur. Bekas minum kucing suci. Ini ditemakan tai. Ngomong dia, Masya Allah. Nampak bodohnya. Tadi nampak sunnahnya. Celana di atas mata kaki sunni, jenggot dijaga sunni, rambut dipotong sama panjang sunni, pas tai kucing suci bid'ah. Nabi bersabda, diam itu adalah penutup bagi orang bodoh. As-samtu sayyidul akhlak. Diam adalah pemimpinnya akhlak, sayyidnya akhlak, tuannya akhlak. Maka akhlak-akhlak yang baik itu berawal dari banyak diam. Seseorang tersebut punya rasa syukur, punya sifat tawadu, awali dari diam. Punya sifat qanaah, berawal dari diam. Punya santun, berawal dari diam. Jujur bicara, berawal dari diam. Tidak menghibah, berawal dari diam. Yang jelas semua akhlak-akhlak yang baik itu puncaknya, awal mulanya adalah diam. Maka ulama sufi katakan, betulkan lidahmu, Allah akan betulkan hatimu. Bagaimana cara membetulkan lidah? Dengan cara diam. Walaupun ulama fikih mengatakan makruh hukumnya untuk diam sepanjang hari, tapi ulama sufi katakan kalau ada tujuannya riyadhah, melatih diri untuk tidak bicara, maka puasa diam itu dianjurkan. Maka di Banten, Kiai Mufassir waktu kami ziarah, santrinya semua bisu. WC di mana? Tanya lagi orang situ. Sama, bisu semuanya. Enggak bisu. Mereka berusaha untuk diam. Nah, karena ketika dia bisa diam, baru tertata akhlak yang lain. Usahakan selesai bubar daripada kelas, diam. Pas masuk kamar, diam. Ini enggak, selesai di kelas bising. Mau mandi, bising. Di kamar mandi, bising. Itu menunjukkan akhlak seseorang itu. Maka awali daripada diam. Waman mazaha, siapa saja yang bercanda, ustukhiffa bih, maka akan dianggap remeh dengannya. Waman mazaha, siapa saja yang bercanda, ustukhiffa bih, maka dianggap remeh dengannya. Maka ketika mau dianggap dihargai, mau dihormati, maka jangan bercanda. Orang tua kalau bercanda aja sepanjang hari, nanti anak-anak pun mencandai dia. Anak-anak tidak lagi melihat dia tua, tidak jadi permainan. Siapa yang salah? Dia yang bercanda. Bukan arti candaria dalam Islam tidak boleh, ada waktunya. Nabi pernah bercanda dengan sahabatnya.
Ketika Sayyidina Nabi SAW pergi ke pasar, lalu menutup mata seorang sahabat dari belakang. Manistari hadal abad, manistari hadal abad. Siapa yang mau jual beli budak ini? Siapa yang mau beli budak ini? Siapa laki-laki itu? Sayyidina Zuhair. Nah, Sayyidina Zuhair radhiyallahu anhu. Beliau orangnya hitam, enggak tampan, keriting. Kemudian apa kata Sayyidina Zuhair? Idzan wajadtani, begitu, kalau begitu engkau akan dapati aku kasada, perdagangan yang enggak laku. Ya Rasul, kalau engkau jual aku, engkau akan temukan ini adalah barang dagangan yang enggak laku. Enggak ada orang yang beli saya, enggak ada orang yang mau beli saya. Maka Nabi bersabda, ya Zuhair, anta ghaliyun, anta ghaliyun indallah. Engkau tu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu candaan Nabi dan Sayyidina Zuhair radhiyallahu anhu. Belum lagi candaan sahabat dengan Nabi. Tapi enggak banyak yang bisa bercanda dari Rasul, hanya sahabat-sahabat tertentu. Di antaranya Sayyidina Nu'aiman radhiyallahu anhu. Karena tahu, Nabi tahu tabiatnya bagaimana, maka Nabi dah harap maklum saja. Satu kali Nabi ditagih hutang oleh pedagang buah. Ya Rasulullah, mana hutang buah enggak dibayar? Kata Nabi, kapan saya berhutang? Kemarin Nuaiman berhutang di sini atas nama engkau. Rasul bayar, buat kerja lagi Nuaiman. Nanti ketika Nabi tanya, kenapa kamu buat begitu? Ya Rasul, buah itu buah yang saya bawa kemarin, saya kasih sama Tuhan. Saya pengen juga ngasih hadiah sama Rasul, tapi saya nggak punya uang. Jadi saya hutang buah di kedai buah atas nama Rasulullah, hadiah untuk engkau. Itu Sayyidina Nu'aiman, sahabat yang bercanda dengan Nabi SAW, buat utang atas nama Nabi. Suatu ketika juga ada tamu bawa kuda. Dia tanya kepada satu sahabat, kuda itu bagusnya diapain ya? Dibakar enak. Beliau langsung keluar sembelih kuda tamu. Langsung sembelih kuda tamu. Karena dibakar itu enak. Langsung dia sembelih, langsung dibakar. Tapi kalau tipe antum tidak aslinya begitu, orang marah. Tapi ada orang yang aslinya memang begitu, diciptakan untuk itu, maka orang nggak marah lagi, harap maklum. Nah, kalau ada tamu-tamu baru, miring-miring dikit, biarin aja. Nah, udah biasa. Nah, juga di antara sahabat, ini bukan untuk dipraktek ya, bukan untuk dipraktek, karena zaman itu lantainya tanah. Jadi salah satu sahabat ketika hadapan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bercanda dengan melempar-lemparkan kulit semangka. Makan kulit semangka, hanya saya nunduk lempar. Dia kayak orang nggak tahu aja, lempar kulit semangka sembunyi tangan. Terus jadi lempar juga. Itu candanya para sahabat. Jadi al-mizah, bercanda tidak mungkin lepas daripada kehidupan seseorang. Nabi ingin candamu itu juga nilainya sunnah. Maka Nabi buat praktek canda di kalangan sahabat
supaya ketika bercanda sandarannya adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bercanda Anda telah menghidupkan sunnah. Tapi dalam waktu yang sama perlu juga diperhatikan, bercanda itu ada waktu dan tempatnya. Orang yang bercanda bukan pada waktu dan tempatnya, ustukhiffa bih, maka dianggap remeh dengannya. Jangan sampai baca sepotong hadis ini, waman mazza ustukhiffa bih, orang yang bercanda dianggap remeh dengannya, lepas itu serius saja dia, nggak senyum-senyum. Teman bercanda dia serius. Waman zaha ustukhiffa bih, waman mazzaha ustukhiffa bih, orang bercanda dianggap remeh dengannya. Baca hadis yang lain, ada mizahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, canda dan tawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an sakit mata, maka Nabi katakan, wahai Abu Hurairah, yang sakit mata jangan makan kurma. Padahal kan tidak ada masalah yang sakit mata makan kurma, tapi dilarang begitu buat candaan. Sayyidina Abu Hurairah juga jawab dan candaan, ya Rasulullah, yang sakit mata saya sebelah kanan, kurma saya punya di mata sebelah kiri. Jadi kan nggak ada hubungannya. Sakit mata saya sebelah kanan, saya punya sebelah kiri. Jadi talinya ke sini. Ketika satu sahabat, ya Nabi, nanti saya mau ikut, saya kasih kendaraan. Kata Nabi, nanti kamu saya kasih anak unta. Ya Rasul, anak unta bagaimana saya naiki? Kata Nabi, anak unta beberapa tahun yang lalu. Sekarang udah jadi mak unta. Maka dalam hadis itu Nabi katakan, tidaklah unta melainkan dia dulu adalah anak. Jadi anak unta beberapa tahun yang lalu. Nah, canda-candaan seperti itu ada di dalam kehidupan Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Maka kalau yang sering bercanda, kita lihatkan hadis ini. Orang yang sering bercanda dia agak remeh. Tapi kalau kita lihat kawan serius saja, nah, itu lihatkan hadis canda, supaya ada keseimbangan di dalam amal agama. As-samadu alladzi la jawfalah. Somad itu adalah sesuatu yang tidak berongga baginya. Artinya somad. Somad adalah sesuatu yang tidak ada rongga baginya. Ini hadis berbicara tentang lugha. Nah, arti somad itu sesuatu yang tidak berongga. Ini somad artinya nggak ada rongganya. Tapi kalau roti tawar itu nggak somad, itu ada rongganya. Muka antum tuh nggak somad. Kenapa berongga? Ada lubang hidung, lubang mulut. Tapi kalau punggung antum tuh somad, karena punggung nggak ada rongganya. Jadi somad itu yang tidak ada rongganya. As-sur kornon yunfakhu fih. Sur itu adalah trompet yang akan ditiup padanya. Trompet yang akan ditiup padanya, itu artinya sur. Wa nufikha fis sur. Jadi siapa yang punya trompet? Hah? Putra, siapa malaikat ini trompet? Jadi malaikat Israfil itu ujung trompet sudah ada di mulutnya. Bahkan beliau sudah ambil nafas, udah nahan begini. Tinggal perintah saja langsung bunyi langsung. Ketika berbunyi, maka alamnya akan bergoyang.
Kamu akan melihat manusia-manusia mabuk. Wa mahum bisukara. Sebetulnya dia enggak mabuk. Gempa Cianjur saja itu bikin orang kayak orang mabuk. Mereka enggak mabuk. Itu baru bukan tiup trompet, itu baru digoyang dikit saja. Bersin malaikatnya. Tapi ketika sudah ditiup trompet, itu gunung akan bertebangan seperti kapas. Gunung-gunung bertebangan seperti kapas. Kita seperti apa? Kita tidak ada di zaman itu. Orang kafir yang ada di zaman itu. Maka manusia seperti anai-anai yang ada di celah-celahnya. Nah, khair, lihat hadis di bawah. Lihat hadis di bawah. As-suratu ra'su. Minta ta'alim, tafakuh sama Idah untuk memikirkan maksudnya apa. As-suratu ra'su, gambar adalah kepala. Hadis. Gambar adalah kepala. Abu, apa? Inti dari gambar itu kepala. Ismail, apa? Hah? Yang dikatakan gambar? Kalau kepala doang? Dafis. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, seseorang yang menggambar makhluk hidup, maka dia akan disiksa di dalam neraka sampai dia berhasil meniupkan nyawa ke dalam makhluk hidup yang dia gambar. Lihat di lotengnya, dia gambar burung, makhluk hidup, tapi nggak ada kepalanya. Maka kalau nggak ada kepalanya itu bukan gambar. As-surah ar-ra'su, gambar itu ada kepalanya. Kalau bikin gambar tanpa kepala, itu tidak akan disiksa hari kiamat. Boleh antum buat patung di rumah, patung Jenderal Sudirman di halaman rumahmu, tapi jangan ada kepalanya. Nggak ada masalah buat patung gajah, tapi jangan ada kepalanya. Buatlah patung harimau, tapi jangan ada kepalanya. Kalau nggak ada kepalanya, itu tidaklah gambar yang diharamkan. Menggambarnya, tidaklah patung yang diharamkan untuk dipelihara. As-suratu ra'su, gambar yang haram menggambarnya, patung yang haram memahatnya adalah patung yang kalau kita pahat ada kepalanya. Faidha quti'ar ra'su, apabila dipotong kepalanya, fala surata, maka tidak dianggap gambar. Maka kalau di rumah ada asbak rokok, apa solusi itu? Asbak rokok gambar harimau. Hah? Apa? Pecahkan asbaknya. Masa dipotong kepalanya? Berarti antum masih mempersilahkan merokok. Ada kan kursi dari kayu jati? Nah, ada gambar Garuda di belakangnya. Nah, setelah tahu ini hukum gambar, hukumnya haram, bagaimana cara menyikapi kursi ini? Apa dijual? Tidak, cukup gergaji saja kepala Garudanya. Kemudian nampak sayapnya dan kakinya tanpa kepala. Itu tidak lagi haram.
Innal malaikata la tadkhulu fi baitin fihi surah. Malaikat tidak masuk dalam rumah yang di dalamnya ada patung, ada gambar. Tapi ketika gambar itu tidak lagi ada kepalanya, maka malaikat mau masuk. Boleh pajang foto di rumah, tapi potong kepalanya. Foto keluarga wisuda bikin besar sekali, 3 meter kali 3 meter, taruh di ruang tamu, tapi semuanya nggak ada kepala. Sepakat ulama itu halal. Nah, sini saya kasih tahu nih keluarga saya nih. Nah, ini adik saya, mana kepalanya? Dipotong supaya halal. Nih, mufti kita ada buat. Kenapa dibuat gambar? Nggak ada kepalanya. Gambar itu nilainya di kepala. As-saumu junnah, puasa itu perisai. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari mana? Dijawab dari hadis di bawah. As-saumu junnah min azabillah. Puasa adalah perisai dari azab Allah Subhanahu wa taala. As-saumu junnah, puasa adalah perisai yastajinnu. Apa itu yastajinnu? Yang berlindung dengannya perisai oleh hamba Allah dari neraka. Al-abdu hamba Allah. Di mana kita tahu itu hamba Allah? Di alif lamnya. Alif lam yang mengingatkan kita kepada sesuatu disebut alif lam. Ahdi zihni. Maka ahdi zikri. Ahdi zikri itu kalau bercerita tentang yang sudah disebutkan. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'raf min aina yaji'u wa alaihi thawbun bidun wa alaihi na'lain wa ala ra'si imama faqala ar-rajul, maka berkatalah laki-laki itu. Nah, laki-laki itu, ar-rajul di sana adalah yang cerita tadi. Rajulun ja'a ila nabi alaihi gamisun wa imamatun wa alaihi na'lain. Itu maknanya ahdi dzikri. Kalau ini tidak, al-abdu hamba. Ketika disebut hamba siapa? Semua orang jawab itu hamba Allah. Di mana dia tahu? Hatinya sudah memahaminya begitu. Maka disebutlah ahdi dzihni. Yastajinnu bihal abdu, berlindung dengannya perisai oleh hamba Allah minan nar, dari neraka, bukan api. Nar juga ada makna api, tapi nar di sini maknanya neraka. Itu juga kita pahami dari alif lam ahdi dzihni. As-saumu fis syita, puasa pada musim dingin. Puasa pada musim dingin. Al-ghanimatul baridah adalah rampasan perang yang cuma-cuma. Rampasan perang yang cuma-cuma. Sama dengan kita menyerang satu kampung, belum lagi diserang, kampungnya ada kalang kabut, lari, sehingga hewan ternaknya tinggal. Hanya tinggal kita kutip saja, darah tidak tertetes setetes pun. Kemudian tenaga belum dikeluarkan, bahkan berteriak saja belum.
Tapi ketika diketahui ada pasukan muslim masuk ke kampung itu, penduduknya langsung melarikan diri. Semua harta rampasan didapatkan tanpa mengeluarkan modal dan tenaga sedikit pun. Itu sama halnya dengan kita puasa di musim dingin. Puasa musim dingin terasa haus? Terasa haus? Terasa haus? Jawaban antum itu berdasarkan apa? Perkiraan. Bang, sejak kapan antum pernah tinggal di daerah musim dingin? Enggak pernah. Pernah tinggal musim dingin? Enggak pernah. Kenapa antum menjawab tidak terasa? Jangan-jangan di tempat musim dingin itu bukan haus. Haus memang tidak terasa, tapi laparnya berlebihan. Maka Nabi bersabda, berpuasa di musim dingin sekalipun di daerah yang siangnya pendek, musimnya musim dingin, kemudian dia tidak merasakan beban apapun yang puasanya, itu tetap bernilai puasa yang sempurna, tapi nilainya sama dengan rampasan perang yang dia raih tanpa pengorbanan. Ya Karim. Maka kalau puasa nggak enak di Padang, bagusnya di Solo, Alahan Panjang. Tahu Alahan Panjang? Enak nggak puasa di situ? Apa yang terasa? Lapar atau haus? 15 hari di Padang, 15 hari di Alahan Panjang, puasa mana yang lebih mudah? Nah itu, tanya sama Alahan Panjang. 15 hari di pondok, 15 hari di kampung, mana lebih mudah? Di kampung. Alasannya apa? Tarawihan cuma 8 rakaat, 20 rakaat cuma setengah jam, tidak ada sabak manzil, tidak ada tahajud berjamaah. Hidup sesuka-sukanya, lebih mudah di kampung. Itu bukan urusan dinginnya itu. Kenapanya mudah di kampung? Hah? Masih diragukan jawabannya. As-sawmu yudikkul masira. Puasa itu akan menipiskan usus. As-sawmu, puasa, yudikku, menipiskan atau mengecilkan usus. Wa yuzbilul lahma. Yuzbilu maknanya adalah menghilangkan lemaknya, membakarlah bagus. Yuzbilul lahma, akan membakar lemak daging. Wa yub'idu min haris sa'ir, dan akan menjauhkan dari panasnya neraka sa'ir. Yub'idu, menjauhkan dari panasnya neraka sa'ir. Inna lillahi ma'idatan, sesungguhnya bagi Allah ada meja hidangan. Ma'idah, meja hidangan. Alaiha, di atas meja tersebut, ma la ainun ra'at, ada sesuatu yang tidak pernah mata melihatnya, wala uzunun sami'at, dan tidak juga pernah telinga mendengarkannya, wala khatara, dan tidak pernah terlintas ala qalbi bashar, atas hati manusia. La yaqudu alaiha,
tidak diizinkan duduk atasnya meja hidangan kecuali as-shaimun, orang-orang yang puasa. Coba perhatikan edat. Ainun ra'at, udhunun sami'at. Ainun ra'at. Siapa anda selesai? Utamimah. Angkat kepala. Muhammad Ilyas. Oke. Ainun itu i'rabnya itu apa? Ainun i'rab itu apa? Hah? Nggak tahu. Itu apa? Mau ketemu Tamimah nggak tahu. Afri Fadil. Ainun i'rabnya itu apa? Siapa yang lagi khatam? Galang. Ainun i'rabnya itu apa? Hah? Allah, betul sih. Tapi kalau ada domirnya, kalau nggak ada domir nggak boleh taukid. Nafsu, ainu, kullu, ajamau, aktau, abtau, absau. Kalau ada domirnya baru boleh. Qala. Siapa nama tadi? Qala. Galang, galangun, ainuh. Ra'aitu galangan, ainah. Harus pakai domir baru bisa jadi taukid. Ini nggak ada domirnya, kok taukid? Siapa lagi yang sudah selesai? Iqbal. Hah? Mana Iqbal? Itu mau sudah selesai? Orang aja nggak nampak. Udah selesai? Belum. Siapa yang sudah selesai? Nggak tahu juga. Enggak. Ainun apa i'rabnya? Khabar dari inna. Inna mana itu ya? Inna lillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna itu khabarnya lillah, isimnya maidatan. Ahyat Syekh Ahyat Al-Boguri. Kalau ambil nama Ahyat itu harus menjadi ulama Nusantara yang tamat. Abdus Samad Al-Falimbani. Syekh Abdurrahman mana? Apa ayat? Mana belajar i'rab? Umar. Ainun apa i'rabnya? Saat. Isim la nafi. Tidak pakai jenis. Pakai jenis salah. La nafi. Apa tugas la? Apa tugas la? Apa tugas la? Itu namanya gado-gado. Udah betul ujungnya. Apa tugas la? Manasab isim marfa' khabar, inna lillah. Marfa' isim
nasab khabar. No yang keempat atau ketiga ma dan la. No yang ketiga tugasnya merafa isim nasab khabar, dia punya dua huruf ma dan la, dua doang, nggak ingat. Kemudian ra'at itu fi'il madi, mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Domir dalam, tadinya hiya, kembali kepada ainun. Antum ingat bab fa'il, apabila kamu temukan isim berhukum rafa yang ada sebelum fi'il, maka itu bukanlah fa'il, karena fa'il tidak pernah menulis fi'ilnya. Fa'il yang sesungguhnya adalah domir dalam. Apa i'rab untuk kalimat yang hukum rafa yang mendahului fi'il tersebut? Bisa untuk mubtada kalau tidak ada huruf syarat. Di sini kan mubtada, karena madalah termasuk nawasi ibtida, atau untuk fa'il atau maf'ul, untuk fa'il atau naib fa'il apabila didahului oleh huruf syarat. Idza syamsu kuwirat. Syamsu itu fa'il daripada kuwirat yang ditakdirkan. Idza kuwiratis syamsu kuwirat. Nah, itu ilmu nahu gampang aja. Kalau antum pikirin. Tapi kalau nggak antum pikirkan nggak gampang. Nah, mikir itu pakai kepala. Yang pakai dengku. Nah, khair. Nah, mafhum hadisnya apa? Puasa itu akan mengecilkan usus. Orang yang sering makan banyak 4 hari, 5 hari berturut-turut, 5 hari berturut-turut makan lagi, udah kenyang, tambah lagi. Nah, Idul Fitri hari pertama, Idul Fitri hari kedua, keempat, kelima, pada hari keenam antum kasih makan dikit, apa kata perut antum? Masih lapar. Kenapa dibilang masih lapar? Karena ususnya membengkak, melebar gini. Tadi dalam usus yang sebesar ini diisi nasi 1 piring, diisi nasi 1 nampan berlima, itu muat. Kenyang dia. Pas 1 hari gulai kambing lagi, goreng ayam, tambah nasi, tambah masak, kembang ususnya. Pas hari ke-6 tempe, makan. Udah kenyang belum? Masih lapar. Padahal 4 hari yang lalu dia kenyang dengan jumlah nasi seperti itu, tapi setelah dia makan banyak, maka dia nggak kenyang lagi. Itu yang salah adalah ususnya yang sudah mulai mengembang. Maka dengan puasa Ramadan, usus itu akan mulai mengecil lagi, kecil, dan kecil. Jadi laparnya seseorang dan kenyangnya seseorang itu tidak memberi pengaruh, tidak ada hubungan dengan soal dia pekerja atau pelajar, tapi bermasalah dengan ususnya itu membesar atau mengecil. Puasa Ramadan itu melatih usus itu mengecil kalau puasanya diikuti sesuai dengan arahan. Tapi kalau nggak sesuai dengan arahan, tidak. Pulang tarawih makan lagi, pulang tarawih makan lagi, sebelum pulang ke rumah belanja lagi, keluar masjid bakso, sampai ke rumah di halaman rumah nasi goreng, masuk ke rumah masih ada cendol sisa tadi. Itu nggak pernah ususnya mengecil. Maka kalau seseorang ingin mengurangi makan dia, maka dia bisa kurangi sampai pada satu titik dia makan sesuap nasi bisa kenyang. Tapi tidaklah dari sepiring lalu makan sesuap, itu mati dia. Hari ini dia makan 60 suap,
besok 59 suap, besok 58 suap, dikurangi setiap hari 1 suap sampai 3 suap pun cukup. Kalau usus itu sudah mengecil, kamu ketek makan banyak, makan itu bukan dari badan, ususnya besar. Itu teman kita itu besar badannya kok makannya dikit, badannya besar ususnya kecil. Kamu enggak, badan kecil usus besar. Bagaimana cara mengecilkan usus? As-saumu yudikku al-masira. Puasa itu mengecilkan usus dan membakar lemak. Perut berlemak. Ketika salat perut isbal. Rapikan dan luruskan perut. Ini salat mana? Itu mau kita tonjok aja di salat. Udah dikasih makan kenyang-kenyang, salat asal-asalan. Allahu Akbar. Duduk mengganggu orang juga. Diambil porsi dikit, pas duduk badan besar. Bau ketiak enggak sedap lagi. Bekar lemak itu bukan hanya dengan berolahraga dan sebagainya, tapi salah satu pembakar lemak menurut hadis Nabi adalah berpuasa. Dan puasa akan menjauhkan dari neraka. Kemudian motivasinya adalah nanti di sorga ada meja hidangan yang di sana terhidang makanan-makanan belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terlintas di dalam hati manusia mana saja. Hari ini kan banyak ide-ide manusia dengan makanan, macam-macam bentuk makanan dia buat. Selagi masih ada idenya, bahkan selagi masih bisa dikhayalkan, itu makanan tidak ada di surga. Dia jauh daripada khayalanmu. Coba khayalkan makanan enak begini. Apa yang antum khayalkan? Lontong. Di surga nggak ada lontong. Karena masih bisa antum khayalkan. Selagi masih bisa dihayalkan, nggak ada di surga. Di surga itu sesuatu yang nggak terhayalkan. Ketika dimakan, itu bulu-bulumu pun merasakan kenikmatannya. Kenikmatannya sampai kepada ujung kaki dan ubun-ubun. Kayak kesentuhan listrik. Dia merasa kepada seluruh bulu dan kulit. Itu makanan di surga. Maka jangan biarlah antum lapar di dunia ini, asal bisa memakan makanan surga. Lebih baik lagi kenyang di dunia ini, kenyang juga di surga. Tapi Nabi bersabda, yang sering kenyang di dunia akan panjang kelaparannya di akhirat. Ketika Nabi melihat ada orang bersendawa karena kekenyangan, Nabi bersabda, orang yang sering kenyang di dunia akan panjang kelaparannya di akhirat.